Belakangan ini media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu lagi rame banget, lagi Baik, mungkin dari kelompok 5 ingin menanggapi terkait hashtag kabur aja dulu, di mana untuk saya sendiri ini cukup setuju dengan hashtag ini, di mana untuk masalah ini didukung dengan salah satunya dari lapangan pekerjaan Indonesia yang terbatas, di mana pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja. Dan hal ini terbukti dari data BPS yang mencatat sebesar 7,28 juta pengangguran, meskipun tingkat pengangguran itu turun menjadi 4,76% pada Februari 2025. Dan setiap tahunnya jutaan lulusan baru pun masuk ke pasar kerja. Akan tetapi, jumlah lowongan yang tersedia ini tidak sebanding sehingga banyak anak muda yang meski punya keterampilan, tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan hal ini tentunya membuat kondisi di mana sebagian orang memilih untuk merantau ke luar negeri atau ke daerah lain untuk mencari peluang yang lebih terbuka. Lalu menurut saya untuk faktor lain ini adalah gaji yang kecil, di mana untuk rendahnya standar gaji di Indonesia ini turut memicu semangat dari hashtag kabur aja dulu. Dan data dari BPS per Februari 2025 menunjukkan rata-rata gaji pekerja di Indonesia hanya sekitar 3,09 juta rupiah. Sementara untuk upah minimum di banyak daerah tidak sebanding dengan biaya hidupnya, terutama di kota besar. Dan sebaliknya, gaji di luar negeri ini untuk pekerjaan yang serupa ini lebih berkali-kali lipat tingginya, sehingga dianggap lebih realistis untuk mencapai kesejahteraan mereka. Mungkin ada yang mau menanggapi? Saya mau menambahkan, jadi di Indonesia sendiri itu persaingan kerja itu sangat tinggi. Seperti kata dari Mas Arvindo tadi, kalau jumlah orang yang masih menganggur itu 7,28 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia itu mencapai 149,38 juta orang. Berarti di mana itu adanya kompetisi antar pancar kerja itu sangat ketat di Indonesia. Dan ini jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja baru, hal ini dapat memperketat persaingan kerja. Ada tanggapan? Ya, saya ada tanggapan karena saya kurang setuju dengan istilah kabur aja dulu. Karena sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa mendedikasikan diri kita kepada lingkungan negara, baik secara profesional maupun secara kewajiban kita sebagai warga negara. Terkait persaingan dunia kerja yang semakin ketat di Indonesia, seseorang harus memiliki kemampuan untuk bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan sangatlah dibutuhkan oleh kelas kerja. Selain itu, usaha untuk membangun jejaring dapat memperluas peluang karir ke depannya. Ada tanggapan? Setuju dengan Mas Rehan, upah minimum di Indonesia memang masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Namun, pemerintah telah menyadari hal ini dan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berbagai program telah digulirkan seperti BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sosial, pelatihan vokasi, kartu prakerja, serta insentif pajak PPh bagi UMKM. Selain itu, pemerintah melalui PP nomor 51 tahun 2023 telah memperbarui formula upah minimum agar lebih responsif terhadap inflasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari yang lain, ada yang menambahkan? Jadi saya setuju dengan Mas Raden dan Mas Rehan. Jadi berdasarkan BPS, itu mencatat TPT atau tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 itu turun menjadi 4,7%, terendah sejak 1998 dan lebih baik dibandingkan saat pandemi 2020 yang sebesar 7%. Terdapat 3 sektor utama penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yakni sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dari fakta ini menunjukkan kebijakan pemerintah dalam membangun lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah membuahkan hasil. Karena itu, kita sebagai generasi muda perlu optimis melihat peluang kerja di dalam negeri, bukan larut dalam pesimisme kabur aja dulu. Jadi gimana Mbak Niat? Jadi kita di sini dapat disimpulkan jika sebagai generasi muda kita itu tentunya harus tetap optimis terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja. Karena tonggak pembangunan di Indonesia sebagian besar disumbang oleh UMKM, khususnya sektor industri kreatif. Pemerintah peduli dan sangat melindungi sektor UMKM kita dengan berbagai kebijakan dan insentifnya. Jadi daripada kita hashtag kabur aja dulu, lebih baik kita hashtag kerja aja dulu.